Pagi, Bu. Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan berbagi sedikit informasi terkait dengan salah satu tempat atau salah satu kampus yang menyediakan program profesi apoteker. Kebetulan hari ini kita akan membahas sedikit dan juga sharing berbagai tips terkait dengan penerimaan program profesi apoteker di Universitas Indonesia. Jadi, perkenalkan, saya Apoteker Andi Riniza, biasa dipanggil Apoteker Niza. Saya adalah salah satu dari tim pejuang apoteker yang eh, pernah menempuh pendidikan di Universitas Indonesia. Jadi, ada beberapa hal terkait dengan penerimaan masuk Universitas Indonesia yang mungkin akan kita ulas lagi sedikit karena terdapat perubahan yang baru berlaku pada tahun 2022. Jadi kalau teman-teman mau masuk di UI untuk program profesi apoteker itu jalurnya hanya satu. Jadi teman-teman harus daftar pada program SIMAK ya. Jadi ada program SIMAK UI yang mana teman-teman bisa akses semua informasinya itu di website penerimaan.ui.ac.id. Di sana sudah ada pemberitahuan terkait dengan tanggal-tanggal pentingnya dan kalau teman-teman mau mendaftar program profesi apoteker di UI bisa melalui website tersebut. Nah, apa sih yang teman-teman dapatkan kalau misalnya atau yang akan teman-teman hadapi kalau daftar SIMAK UI? Yang pertama itu adalah tes kemampuan akademik. Jadi, kalau di UI itu ujian pertama yang akan teman-teman hadapi adalah TPA. Nah, TPA-nya ini dibagi atas tiga bagian. Jadi, bagian pertama itu terkait dengan kemampuan verbal. Kemudian bagian kedua itu lebih ke matematika dan gambar. Dan bagian terakhir itu adalah silogisme atau logika. Nah, bagian satu itu ternyata ada juga dibagi dalam dua jenis. Jadi ada soal nomor 1 sampai nomor 30 biasanya adalah analogi, sinonim, antonim, seperti itu. Kemudian nomor 31 sampai 40 itu adalah wacana, jadi ada teks. Kemudian bagian kedua itu terkait dengan matematika. Jadi baik itu perhitungan, ya secara kuantitatif ada aljabar, eksponen, bangun data ruang, fungsi kuadrat, jarak, deret, kemudian huruf, angka, grafik, pertidaksamaan, perbandingan. Nah, itu semua ada di bagian kedua. Dan yang bagian terakhir itu dibagi dua lagi, ada soal nomor 76 sampai 90, biasanya adalah soal logika, bisa semua ataupun sebagian. Kemudian 10 nomor terakhir itu adalah skenario. Nah, pada TPA itu ada triknya, jadi ada ketentuannya. Kalau misalnya teman-teman menjawab benar, nilainya adalah +4, sedangkan kalau menjawab salah itu adalah -1. Tidak menjawab atau kosong nilainya 0. Nah, di sini teman-teman harus pasang strategi nih, gimana sih caranya supaya nilai kita atau poin kita itu tinggi. Teman-teman pertama harus identifikasi dulu nih kemampuan atau kelebihan teman-teman itu di mana. Kalau misalnya kelebihannya adalah di kemampuan verbal, diusahakan soal nomor 1 sampai nomor 30 atau bahkan sampai soal nomor 40 itu harus terjawab semua dengan benar. Kemudian kalau memang teman-teman kelebihannya adalah di matematika, berarti bagian kedua itu sebaiknya dijawab penuh. Begitupun dengan silogisme. Kalau teman-teman lebih nyaman atau lebih menguasai terkait dengan logika, soal-soal logika, maka kerjakanlah bagian 3 dengan penuh. Jadi tipsnya, pertama identifikasi dulu. Kalau pada saat teman-teman mau mengerjakan TPA, itu kelebihan kita di mana, kemampuan kita yang bisa kita maksimalkan di bagian mana. Itulah yang teman-teman perdalam dan kuasai betul-betul. Karena kalau misalnya teman-teman ragu, lebih baik tidak mengisi.
Apalagi jangan sampai juga pakai sistem cap cip cup ya. Dari dari kancing misalnya ABC yang mana, karena memang soalnya itu adalah pilihan ganda. Mungkin teman-teman ada juga yang sudah pernah ikut SIMAK, atau kalaupun belum ikut SIMAK atau belum tahu TPA SIMAK seperti apa, bisa lihat di beberapa soal TPA Bappenas. Soalnya tidak akan jauh berbeda, tapi memang kalau pengalaman saya pribadi, TPA Bappenas itu masih lebih mudah dibandingkan dengan TPA-nya SIMAK. Itu agak lebih sulit karena beberapa soalnya itu sudah yang membutuhkan penurunan rumus misalnya, atau tidak bisa dikerjakan dalam satu langkah untuk soal matematika, tapi harus dikerjakan dalam beberapa langkah. Kemudian tips berikutnya, di kemampuan verbal. Kadang-kadang kita menyepelekan ya, karena ini adalah bahasa Indonesia, jadi kita akan berpikir, mudahlah ini bahasa Indonesianya. Nah, pada TPA SIMAK, bahasa Indonesia yang dipakai itu menurut saya sangat baku. Jadi beberapa kata mungkin ada yang kita kurang familiar, atau yang jarang kita gunakan, itu ada dalam tes kemampuan akademik bagian pertama di kemampuan verbal. Jadi seperti teman-teman itu harus banyak mulai mendengarkan berita atau membaca koran, ya membaca berita, sehingga banyak kosakata-kosakata tambahan yang bisa teman-teman latih. Nah, tips berikutnya, teman-teman cukup kerjakan minimal 2 bagian yang benar-benar teman-teman kuasai. Jadi, kalau pengalaman saya dan juga ada mentor dari tim pejuang apoteker yang juga menempuh pendidikan di UI, bagian yang kami maksimalkan atau bagian yang saya dimaksimalkan itu adalah bagian 1 dan bagian 3. Karena ya, uh, numerikal itu lebih ke matematika yang sangat matematika. Jadi mungkin kalau teman-teman uh, seperti, maaf ya, seperti influencer Jerome, mungkin teman-teman bagian keduanya itu bisa teman-teman maksimalkan banget. Karena itu memang matematika teman-teman SMP. Nah, itu yang kembali diulas dan kembali ditanyakan pada TPA bagian 2. Tapi kalau kita pernah mengerjakan bagian 1 itu saya maksimalkan, kemudian bagian 3 saya maksimalkan, bagian 2 paling tidak 5 sampai 10 soal yang saya benar-benar yakin jawabannya itu, saya benar-benar tahu mengerjakannya bagaimana, dapat hasilnya, dan hanya itu yang saya isi. Selebihnya saya kosongkan. Bagian berikutnya, kalau dari TPA juga, kan ada waktunya nih. Bagian 1 kalau tidak salah 25 menit. Bagian kedua itu kita agak lebih panjang, sekitar 40 atau 50 menit. Dan yang bagian ketiga itu juga cuma 30 menit kalau tidak salah. Jadi hampir setiap soal itu teman-teman hanya bisa mengerjakan kurang dari 1 menit. Nah, masalahnya kalau misalnya nih, teman-teman sudah mengerjakan bagian 1 dan ternyata waktu teman-teman masih tersisa. Kalau teman-teman mau lanjut ke bagian kedua, waktu yang tersisa itu akan hangus. Jadi, saran saya, sebaiknya memang teman-teman maksimalkan waktu dari masing-masing bagian yang diberikan. Kalau memang bagian pertama hanya diberikan waktu 30 menit, teman-teman benar-benar maksimalkan 30 menit itu hanya mengerjakan bagian 1. Jangan teman-teman lanjut ke bagian 2. Karena kalau misalnya teman-teman sudah lanjut ke bagian kedua, itu teman-teman tidak boleh kembali membuka bagian pertama atau bagian 1 dari soal TPA. Nah, jadi tes TPA SIMAK UI itu seperti itu. Kalau misalnya masih ada sisa waktu, terus teman-teman sudah buka ke bagian berikutnya, waktu teman-teman itu akan hangus. Jadi teman-teman tidak bisa lagi melakukan cross-check,
soal dan jawaban, tidak bisa lagi melihat atau memastikan kembali bahwa soal tersebut sudah teman-teman jawab dengan benar. Jadi saran saya silahkan teman-teman maksimalkan perbagiannya dengan soal yang benar-benar teman-teman bisa jawab, bisa teman-teman kuasai, dan juga uh, jangan meloncat ke bagian berikutnya sebelum waktunya habis. Kemudian kalau untuk bagian ketiga, silogisme, karena ini adalah soal logikanya itu tidak akan jauh berbeda dengan soal-soal logika pada TPA umumnya. Jadi, bangun ruang yang diputar, kemudian ada gambar, kemudian kita diminta cari kalau misalnya gambarnya berubah seperti apa. Jadi fill in the blank. Jadi ada gambar berderet, kemudian kita diminta untuk melengkapi bagaimana logika untuk kotak berikutnya. Itu untuk TPA. Itu ya. Jadi kalau untuk TPA, selain teman-teman, pertama teman-teman cari tahu dulu bagian yang teman-teman kuasai yang mana, yang bisa teman-teman maksimalkan. Kemudian yang kedua, jangan melanjutkan ke bagian berikutnya sebelum waktu yang ditentukan untuk bagian tersebut habis. Karena teman-teman tidak bisa kembali membuka dan mengecek bagian yang sudah teman-teman lewati. Yang ketiga, teman-teman maksimalkan pada dua bagian yang benar-benar teman-teman kuasai. Dan yang terakhir, jangan lupa membaca ketentuan dari soal. Waktu saya 2018 ya atau 2019 itu saya ikut simak, itu masih seperti itu. Jadi kalau benar poinnya adalah 4, salah poinnya -1, dan kalau tidak dijawab poinnya 0. Jadi kita harus menyusun strategi bagaimana supaya nilai kita tetap tinggi. Tes yang kedua itu lebih ke bahasa Inggris. Jadi kayak TOEFL, tapi tidak ada soal listening. Jadi dia hanya ada dua bagian. Bagian pertama adalah structure and written expression, dan yang bagian kedua adalah vocabulary and reading comprehension. Nah, bagian satu itu cuma ada dari soal nomor 1 sampai nomor 30. Yang soalnya bisa berupa incorrect sentence, jadi kalimat yang salah. Kita diminta untuk mengidentifikasi kata yang salah pada kalimat tersebut. Yang kedua adalah incomplete, jadi kalimat yang tidak lengkap. Jadi kita diminta untuk melengkapi sentence atau kalimat bahasa Inggris yang masih kosong pada soal tersebut. Saya lupa apakah di awal atau di akhir, tapi ada dua itu. Jadi ada incomplete sentence dan incorrect sentence. Nah, bagian yang kedua itu lumayan banyak soalnya. Ya, ada sekitar 60 sampai 70 soal. Itu adalah vocabulary and reading comprehension. Kalau teman-teman waktu menyusun skripsinya banyak membaca terkait dengan jurnal-jurnal berbahasa Inggris, teman-teman akan lebih terbiasa mengerjakan bagian kedua ini. Karena tes bahasa Inggris di SIMAK itu menggunakan kalimat yang sangat panjang, jadi ada paragraf, bahkan bisa dibilang potongan koran ya, yang mereka tempelkan di soal. Kemudian baru teman-teman harus mencari misalnya sinonimnya, he itu merujuk pada siapa, it itu merujuk pada siapa di kalimat tersebut. Kemudian di kalimat nomor berapa, merujuk kemana, nah itu ada seperti itu yang ditanyakan. Jadi kalau pada tes bahasa Inggris, kalau tidak salah waktunya 90 menit ya, atau 120 menit, saya juga kurang paham. Jadi teman-teman akan mengerjakan TPA terlebih dahulu. Setelah selesai ada break sekitar 30 menit, teman-teman akan keluar ruangan. Dan kemudian baru masuk lagi setelah 30 menit atau bahkan 1 jam istirahatnya, baru itulah tes full bahasa Inggris. Nah, untuk bahasa Inggris itu tidak dibatasi. Jadi teman-teman bisa mengerjakan bagian 1. Kalau teman-teman ragu bisa loncat dulu soalnya, bisa langsung mengerjakan ke bagian 2. Nanti baru setelah bagian 2 selesai, balik lagi ke bagian 1, itu bisa.
Jadi tes bahasa Inggris itu lebih uh, longgar lah dibandingkan dengan TPA. Dan memang untuk beberapa soal pada reading comprehension-nya itu karena sangat panjang, jadi sangat disarankan kalau saya dulu membaca soalnya dulu. Jadi saya baca soalnya, kemudian baru saya cari di dalam paragraf atau kalimat tersebut atau dalam bahan bacaannya itu lebih ke mana. Jadi yang dicari itu apa. Jadi saya tidak membaca full karena readingnya itu bisa satu halaman hanya teksnya saja dan satu bahan bacaan mungkin kayak kalau tidak salah soalnya hanya 3 sampai 5 soal. Sehingga bahan bacaannya memang sangat banyak. Teman-teman harus mencari uh, triknya sendiri bagaimana teman-teman bisa mengerjakan tes bahasa Inggris ini dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk tes bahasa Inggris itu tidak ada skor minus. Jadi kalau benar teman-teman ada dapat nilai, saya lupa apakah nilainya 1 atau lebih dari 1. Yang pasti kalau benar ada nilainya dan kalau salah nilainya 0. Jadi tidak ada potongan nilai ketika teman-teman salah menjawab. Sehingga untuk tes bahasa Inggris itu memang teman-teman usahakan bisa menjawab semuanya secara penuh. Ya, harus dijawab 100 soalnya karena tidak ada sistem minus. Jadi untuk tes bahasa Inggris itu ada 2 ya. Yang bagian pertama terkait dengan structure and written dan bagian kedua terkait dengan vocabulary dan reading. Kalau bagian 1 itu teman-teman ada 2 tipe lagi, bisa incorrect sentence atau incomplete sentence. Jadi apakah teman-teman diminta mencari yang salah dari kalimat tersebut, kata yang salah posisinya pada kalimat tersebut, atau melengkapi kalimat yang tidak lengkap. Sedangkan bagian kedua lebih ke baca teks naskah, yang mana naskahnya ini sangat saintifik. Jadi mungkin kalau selain teman-teman bisa belajar dari buku TOEFL, bisa belajar dari buku IELTS, IELTS yang untuk pendidikan. Ya, jadi memang yang untuk bahasa Inggris orang di bidang akademik, akademik English. Tuh, jadi bacaannya lebih ke akademik English. Beberapa kalimat itu atau beberapa kata itu mungkin tidak familiar. Yang penting adalah teman-teman memahami yang dibicarakan di dalam teks itu tuh tentang apa. Sebenarnya itu lebih ke situ. Sehingga teman-teman nanti ketika membaca soalnya, teman-teman sudah tahu nih ini refer to apa atau sinonimnya nanti apa karena sudah memahami konteks dari bacaannya. Nah, yang baru itu adalah ujian pengetahuan kefarmasian. Mulai dari tahun 2022, itu UI sudah menambahkan untuk masuk ke program profesi apoteker adalah ujian kefarmasian, di mana persentasenya masing-masing itu juga sudah ditetapkan, sudah diinformasikan, seperti farmakoterapi itu nanti ada sekitar 50%, kemudian ada bahan alam dan mikrobiologi itu yang paling kecil, hanya 5% saja, kimia farmasinya adalah 15%, dan teknologi sediaan 15%, serta farmasi komunitasnya sebanyak 15%. Jadi sekitar 100 soal, teman-teman akan mengerjakan ujian kefarmasiannya untuk program profesi apoteker, dan memang ini baru di tahun 2022, jadi baru diterapkan tahun kemarin. Nah, waktu untuk mengerjakannya itu kalau tidak salah 100 menit ya. Jadi memang satu soal teman-teman hanya bisa mengerjakan dalam waktu 1 menit. Jadi selain mempersiapkan TPA, mempersiapkan TOEFL, teman-teman juga harus mempersiapkan yang berkaitan dengan ujian kefarmasian. Nah, contohnya mungkin di sini akan saya perlihatkan beberapa. Misalnya soal ujian kefarmasian untuk farmakoterapi. Jadi soal-soal seperti ini akan berada atau jumlahnya akan ada sekitar 50 soal di dalam tes teman-teman. Coba kalau teman-teman misalnya sudah
tahu jawabannya, bisa dituliskan di kolom chat ya. Jadi saya bacakan soalnya. Seorang anak berusia 10 tahun mengalami demam dan menunjukkan hasil positif melalui tes Widal. Pasien akan mendapatkan regimen terapi kloramfenikol. Nah, efek samping yang mungkin terjadi adalah apakah A, alergi dan anafilaksis, ataukah B, mual dan muntah, C, anemia aplastik, D, baby Gray syndrome, ataukah E, yang diare. Kan kalau teman-teman sudah tahu kira-kira jawabannya apa, bisa dituliskan di kolom chat. Nah, ini jawabannya masih sangat bervariasi ya, teman-teman. Jadi, ini untuk soal seperti ini, jawabannya adalah yang anemia aplastik. Kata kunci yang harus teman-teman perhatikan kembali pada soal ini adalah yang pertama, ya jawabannya adalah yang C. Kata kunci yang paling menentukan itu yang pertama adalah tentu saja karena ini adalah regimen terapi kloramfenikol. Di mana kita tahu kloramfenikol ini adalah suatu antibiotik yang punya efek samping serius. Sehingga penggunaannya pun memang harus atas resep dokter dan dalam pengawasan apoteker. Ada beberapa uh, efek samping yang paling umum dan paling sering terjadi, yaitu anemia plastik, baby Gray syndrome, dan mual muntah. Kemudian, teman-teman lihat lagi, di sini pasiennya adalah yang berusia 10 tahun. Kalau baby Gray syndrome itu hanya bisa dialami kalau pasien berusia kurang dari 2 tahun. Nah, selebihnya, jadi pada rentang usia balita sampai pada usia 10 tahun, sampai pada usia 10 tahun itu mengalami anemia aplastik karena kloramfenikol akan menekan produksi dari sel darah merah yang ada di dalam sumsum tulang belakang. Akibatnya beberapa anak beresiko mengalami anemia aplastik. Kan kalau mual muntah itu terlalu umum ya, sehingga memang karena hampir semua obat mengalami mual dan muntah, jarang dilaporkan atau lebih kecil kemungkinan menjadi pilihan jawaban di dalam soal. Karena yang pasti ditanyakan itu adalah yang punya efek paling serius atau efek paling tinggi. Diare juga ada yang melaporkan diare menggunakan kloramfenikol, namun persentasinya masih rendah. Sedangkan alergi anafilaksis ini memang jarang dilaporkan pada kloramfenikol. Lebih banyak pada obat-obat amoxilin ataupun uh, ampicillin. Lebih banyak efek samping yang terjadi adalah alergi anafilaksis. Sehingga untuk soal yang pertama ini, jawabannya adalah yang C, anemia aplastik. Seperti itu ya. Ya nanti kalau di teman-teman membaca soal kefarmasian, selain memperhatikan obatnya apa, perhatikan usia dan kondisi pasiennya seperti apa. Kita lanjut ke contoh soal punya bahan alam. Nah, soal ini mungkin tidak akan terlalu banyak, bisa bahan alam ataupun mikrobiologi. Akan ada sekitar 5 soal. Sama seperti tadi, silakan teman-teman bisa tuliskan jawabannya di kolom chat. Saya bacakan dulu soalnya. Industri obat tradisional berhasil mengembangkan riset tablet bawang putih atau Allium sativum yang menurut data empiris dan uji klinik 1, 2, dan 3 mampu menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida. Pada tahap registrasi obat tradisional, maka tablet bawang putih didaftarkan ke dalam kategori apakah A. Suplemen, B. Jamu, C. OHT, D.
Fitofarmaka atau yang E, obat bebas terbatas? Ya, iya betul. Jadi jawabannya adalah yang D, fitofarmaka. Karena memang sudah ada kata kuncinya adalah data empiris dan uji klinik fase 1, 2, dan 3. Yang mana ini hanya dilakukan untuk obat-obat yang akan didaftarkan pada kategori fitofarmaka. Jadi ini jawabannya adalah yang D, fitofarmaka. Kalau suplemen itu mungkin lebih ke mineral fungsional tubuh kayak zinc, ferrum, zat besi ya, Fe, kemudian selenium, kemudian juga zinc itu termasuk pada kategori obat-obatan suplemen. Kemudian kalau jamu itu hanya berdasarkan data empiris saja. Kemudian kalau OHT ada data empirisnya, ada data uji prakliniknya, kemudian sudah menggunakan herbal yang terstandar. 3 syarat itu yang menjadikan dia bisa didaftarkan ke dalam kategori OHT. Kalau fitofarmaka, selain data empiris dan data uji klinik, kita juga sudah harus memiliki standarisasi atau ekstraknya yang terstandar. Sehingga nanti pun dapat. Sedangkan untuk bebas tidak bisa ya, ini adalah obat tradisional. Kita ke soal berikutnya. Nah, ini teman-teman akan menghitung. Silahkan teman-teman boleh mulai siapkan kertas dan pulpennya dulu. Sambil saya bacakan soalnya ya. Farmasis di Badan POM melakukan analisis kandungan merkuri di dalam krip pencerah kulit yang beredar di pasaran dengan metode spektrofotometri serapan atom atau SSA. Ditimbang 1000 mg sampel, kemudian ditambahkan aqua regia sebanyak 100 ml. Diketahui persamaan regresi linier dari larutan baku adalah Y sama dengan 0,05X dikurangi 0,01, di mana X ada dalam ppm, part per million. Hasil absorban sampel adalah 0,25. Maka, berapakah miligram kadar merkuri dalam sampel tersebut? Bisa dihitung dulu. Apakah A 520 mg, yang B 52 mg, yang C 5,2 mg, ataukah yang D 0,52 mg, atau E 0,052 mg? Kan bagi teman-teman yang sudah tahu jawabannya, bisa teman-teman tuliskan di kolom chat. Oke, sudah ada jawaban yang masuk, silakan kita tunggu ya beberapa menit lagi. Menunggu, kita tuliskan dulu ya. Yang kita ketahui dalam soal yang pertama adalah persamaannya. Y sama dengan 0,05X dikurangi 0,01.
Kemudian kita tahu nilai absorbensinya itu adalah 0,25. Sampel kita itu ada 1000 miligram dalam 100 mili. Oke, kita bahas ya. Jadi setelah kita menuliskan apa yang diketahui dalam soal, kita tahu nih bahwa kita pertama harus menetapkan dulu nilai X. Caranya, nilai absorbensi ini itu setara dengan Y. Sehingga kita masukkan 0,25 sama dengan 0,05X dikurangi 0,01. Kemudian kita selesaikan secara matematika ya. Jadi nilai X itu adalah 0,25. Kita jumlahkan dulu ya. Karena ini pindah ruas positif dengan 0,01. Kita bagi dengan 0,05. Dapatlah hasilnya sebesar 5,2 ppm. Ya, 5,2 ppm. Tapi jawabannya bukan ini. Ya, karena kita lihat lagi nih, di dalam soal yang diminta adalah yang pada kadar miligram. Sehingga jawaban yang benar adalah yang D. Teman-teman harus kalikan lagi, karena dapat nilai X-nya itu adalah 5,2 ppm. Ini kita kalikan dengan pelarutnya atau konsentrasi awalnya, yaitu 100 mililiter. Dapatlah hasilnya 520 mikrogram per mili. Mikrogram atau setara dengan 0,52 miligram. Sehingga harusnya jawabannya adalah yang D. Iya, jawabannya itu seharusnya yang D. Nah, nanti ketika teman-teman mengerjakan, kembali perhatikan lagi apa saja sih yang ada dalam soal dan apa yang diminta dalam soal. Karena yang diminta bukanlah kadarnya dalam ppm, tapi kadarnya dalam miligram. Sehingga kita harus kalikan dulu dengan konsentrasinya atau bakunya, baru kita dapatkanlah ke satuan miligramnya. Oke, kita ke contoh soal berikutnya. Ini terkait dengan teknologi sediaan. Seorang supervisor Departemen QC di industri farmasi sedang mengkaji hasil uji disolusi tablet paracetamol. Bobot tablet rata-rata adalah 700,2 mg dan kadar paracetamol dalam tablet sebesar 500,6 mg. Berdasarkan Farmakope Indonesia 5, ditetapkan nilai Q-nya adalah 80%. Berdasarkan hasil uji, diperoleh data sebagai berikut. 418,4 mg, 489,8 mg, 452,3 mg, 499,2 mg, 478,4 mg, 425,6 mg. Keputusan apa yang diberikan berdasarkan pengkajian hasil tersebut? Jadi kita diminta nih, ada berapa nih? Ada 6 tablet yang sudah diuji dan kadarnya sudah diketahui. Tinggal kita ditanya, apakah kita akan meloloskan atau tidak dan alasannya apa? Apakah yang A, produk memenuhi syarat uji disolusi karena kadar terdisolusi masing-masing tablet adalah 80%, ataukah yang B,
produk tidak memenuhi syarat karena ada satu tablet yang terdisolusi kurang dari 85%, atau yang C, produk tidak memenuhi syarat karena kadar terdisolusi kurang dari 100%, ataukah yang D, produk tidak memenuhi syarat karena rata-rata kadar terdisolusi kurang dari 85%, ataukah yang E, produk memenuhi syarat uji disolusi karena rata-rata kadar terdisolusi lebih dari 80%. Jadi kata kuncinya dalam soal itu dimulai dari kalimat kedua sampai bawah. Oke, ada yang menjawab B, ada yang B, ada yang E di kolom chat. Nah, ini teman-teman ingat lagi nih tabelnya. Kan kalau kita waktu buka atau pada saat kita belajar terkait dengan disolusi, kan ada tabel di dalam farmakope yang harus kita sesuaikan. Apakah dia uji disolusi pertama, uji disolusi kedua, atau uji disolusi ketiga. Baru nanti teman-teman menghitung berdasarkan nilai Q-nya. Kalau untuk soal ini, jawaban yang benar adalah yang B. Produk tidak memenuhi syarat karena ada satu tablet yang terdisolusi kurang dari 85%. Tabelnya kayak apa sih yang harus dihafalkan? Kayak gini. Ini adalah tabel keberterimaan pertama untuk uji disolusi. Jadi uji disolusinya itu ada 3 tahapan. Ada tahap pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian ada juga jumlah sampel yang harus diujikan. Kalau tahap pertama butuh 6, tahap kedua butuh 6, tahap ketiga butuh 12. Kemudian ada kriteria keberterimaannya. Kalau mau menggunakan uji disolusi yang pertama hanya dengan 6 tablet, maka tiap unit sediaan tidak kurang dari Q tambah 5%. Kemudian kalau yang kedua, berarti kita harus menambahkan 6 tablet lagi, sehingga kita akan punya 12 unit. Di mana syaratnya adalah sama dengan atau tidak lebih besar dari Q. Dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q kurang dari 15%. Atau tahap yang ketiga, kita tambahkan lagi 12 tablet. Sehingga totalnya ada 24 unit, yang mana syaratnya sama atau lebih besar dari Q, dan tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang dari 15, dan tidak satu unit pun lebih kecil dari Q kurang dari 25%. Ya, jadi kalau misalnya tahap pertama tidak memenuhi syarat, bisa dilanjutkan ke tahap kedua. Kalau tahap kedua masih tidak memenuhi syarat, bisa dilanjutkan ke tahap ketiga. Kalau memang sudah tidak memenuhi syarat ketiga-tiganya, maka tablet tersebut sudah tidak bisa diselamatkan. Dalam artian sudah pasti kita reject. Hitungnya gimana? Nah, kalau yang di soal itu baru tahap pertama, karena jumlah kadar yang dihitung itu cuma ada 6 tablet. Jadi ada dari 6 tablet. Kalau 6 tablet kan syaratnya Q plus 5%. Jadi totalnya adalah 85%. Sehingga kita harus hitung nih, kadar per tabletnya itu harus memenuhi 85% dari yang ditetapkan. Yaitu tinggal dikalikan, 85% dikalikan dengan kadar tablet yang sudah kita tetapkan, yaitu tadi 500,6 mg. Dapatlah hasilnya 425,51 mg. Jadi syaratnya setiap tablet atau setiap unit yang kita ujikan itu kadarnya tidak boleh kurang dari 425 mg. Tidak boleh kurang dari 425,51 mg. Sedangkan pada soal ada satu tablet yang kadarnya kurang dari 425, yaitu tablet pertama. Dia kadarnya kurang dari 425
25,52. Sehingga kita harus lakukan penambahan, ya. Dia tidak memenuhi syarat pada disolusi pertama, sehingga bisa kita lanjutkan ke uji disolusi kedua. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, tidak memenuhi syarat karena ada satu tablet yang kurang dari syaratnya. Soal yang terakhir, jenisnya adalah dari farmasi komunitas. Ini ada sekitar 15 soal. Jadi perhitungan kadar, kemudian teknologi sediaan, dan juga farmasi komunitas itu akan ada sekitar 15 soal masing-masingnya ya. Jadi totalnya ada 45 soal dengan varian tersebut. Contohnya, Apotek Pejuang Apoteker melaporkan selama periode September 2022 sampai dengan Oktober 2023, penggunaan tablet paracetamol adalah 80.000 tablet dalam periode 10 bulan. Sisa stok per 28 Juni 2023 adalah 2.000 tablet. Diketahui nilai buffer stoknya adalah 20% dengan lead time adalah 1 bulan. Maka berapakah jumlah tablet paracetamol dalam pengadaan 1 tahun periode berikutnya? Oke, teman-teman bisa mulai hitung nih. Apakah yang A 120.100 atau yang B 121.200 atau yang C 274.000, yang D 284.000 atau yang E 294.000. Jadi perhatikan lagi soalnya. Jadi dia ini adalah rata-rata penggunaan untuk periode 10 bulan saja. Kemudian ada sisa stok sebanyak 2.000 tablet. Nilai buffernya ditetapkan adalah 20% dan waktu lead time-nya adalah 1 bulan. Rumusnya adalah A sama dengan B ditambah C ditambah dengan D dikurangi dengan E. Yang akan kita hitung itu adalah yang A. Sedangkan yang B itu adalah konsumsi rata-rata. Kalau yang C itu adalah buffer, yang D itu adalah lead time, dan yang E itu adalah sisa. Kita hitung dulu dari yang pertama. Konsumsi rata-ratanya adalah 80.000 dibagi dengan jumlah bulannya. Itu hanya selama 10 bulan. Sehingga total penggunaannya adalah 8.000 tablet per bulan. Sekarang kita hitung buffer stoknya. Buffer stoknya itu adalah 20%. 20% dari salah. 20% dari stok kerjanya. Stok kerjanya kita akan pesan untuk 1 tahun. Berarti kita harus kalikan dulu dengan 12 bulan. Ini juga sepertinya terlalu panjang. Saya hapus dulu. Kita sudah tahu tadi tabletnya adalah 8.000 tablet per bulan. Sedangkan kita akan mengadakan untuk 1 tahun. Sehingga harus kita kalikan dulu dengan 12 bulan. Hasilnya adalah 96.000. Jadi buffer stoknya adalah 20% dikalikan dengan konsumsinya, yaitu 96.000. Hasilnya adalah 19.200 tablet. Kemudian masa lead time itu dia tetapkan adalah 1 bulan. Berarti konsumsi dalam 1 bulan itu adalah dikali dengan 8.000. Totalnya adalah 8.000. Dan sisa stoknya itu adalah 2.000 tablet. Sebentar. Nggak enak terus. Ini
Tinggal kita jumlahkan berapa, kemudian hasilnya kita kurangi dengan 2. Itulah yang akan menjadi pilihan jawaban. Jadi jawabannya yang mana? Hmm. Ya, jawabannya adalah yang B, 121.200. Itu adalah cara pengerjaannya untuk soal farmasi komunitas. Jadi memang ada beberapa soal atau beberapa kriteria soal yang ditanyakan pada ujian SIMAK. Yang pertama itu adalah terkait dengan farmakoterapi, di mana dia paling tinggi, jadi sekitar 50%. Teman-teman bisa baca kembali mungkin catatannya atau buka lagi buku di Biro untuk refresh lagi terkait dengan beberapa hal uh, tentang farmakoterapi, bagaimana memilihnya, apa efek samping paling serius, atau apa sih interaksi yang paling sering terjadi, masalah-masalah yang paling sering kalau menggunakan obat tersebut itu yang akan paling banyak ditanyakan pada farmakoterapi. Kemudian kalau pada bahan alam, selain dengan terkait dengan OHT, jamu, fitofarmaka, mungkin teman-teman akan ditanyakan uh, marker marker dari beberapa tanaman yang paling sering atau yang paling umum, dan juga apa ya, pengujian kualitatifnya, jadi reaksi-reaksi warna. Misalnya kalau pakai alkaloid, reagennya apa, kalau positif ditandai dengan apa, itu yang paling sering keluar. Kemudian kalau kimia, itu tentang penetapan kadar, bagaimana menghitung kadar kalau misalnya pakai spektro, atau kalau dari HPLC seperti apa. Nah, kalau dari sediaan, teknologi sediaan itu yang paling general. Jadi bisa dari excipientnya yang dipilih apa, kenapa pilih itu, bagaimana proses pembuatannya. Ya, jadi bisa dibahas lagi catatannya terkait dengan itu. Sedangkan kalau farmasi komunitas itu akan banyak tentang undang-undang misalnya, kemudian manajemennya seperti apa, laporan, resep, catatan. Nah, itu yang paling banyak ditanyakan pada farmasi komunitas. Kalau di kami, kita sudah punya jadwal untuk masing-masing pendalaman dari atau pengulangan lah, refresh terkait dengan materi-materi tersebut. Sudah ada jadwalnya. Nanti kalau teman-teman mendaftar di kelas kami yang ada di bulan November, itu biayanya adalah 130.000. Kemudian ada sekitar berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 pertemuan pada bulan September pada bulan November nanti. Dan juga latihan mungkin beberapa ada yang menambahkan danus C pada masuk profesi apotekernya, dan juga ada terkait dengan sharing atau wawancara untuk beberapa kampus yang mungkin membutuhkan wawancara. Dan di kelas kami juga kalau di Pejuang itu ada kartu belajar, nanti akan ada kartu belajar. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi nih, kalau memang teman-teman mau pakai sistem kebut nih, dalam 1 bulan mau bisa ikut ujiannya, bisa menguasai. Nah, kami menyediakan kartu untuk belajar. Jadi teman-teman bisa checklist sendiri, hari ini sudah belajar apa, dari jam berapa sampai jam berapa, itu sudah diatur. Link pendaftarannya mungkin teman-teman bisa cek di sini, atau bisa teman-teman lihat di Instagram Pejuang Apoteker, teman-teman bisa daftar di sana. Nah, kita juga sudah melakukan penulisan buku, ada buku kumpulan soal masuk apoteker. Kalau teman-teman beli sekalian dengan bukunya, itu teman-teman bisa beli di Shopee ataupun Tokopedia. Itu sudah ada punya kami di sana, kita jual. Kemudian kalau teman-teman beli dari Shopee ataupun Tokopedia, baru teman-teman akan dapatkan potongan diskon. Kelasnya tinggal jadi 115.000 saja. Kalau teman-teman beli di Shopee ataupun di Tokopedia untuk kita.
potongan kelasnya itu jadi 115.000 karena teman-teman sudah beli bukunya. Tapi mungkin ada sedikit perbedaan ya teman-teman kalau harga bukunya di Shopee ataupun di Tokped. Kalau di Shopee harga bukunya mungkin jadi 80.000 karena kita eh, karena apa ya? Gratis ongkir ya, supaya teman-teman dapat gratis ongkir minimal pembelian itu adalah 80.000 sehingga harga bukunya adalah 80.000 dan teman-teman untuk kelasnya tinggal menambahkan 115.000 saja. Kalau untuk yang di Tokped harga bukunya mungkin berbeda, tapi harga kelasnya tetap sama. Teman-teman tinggal menambahkan 115.000 saja dari buku yang sudah teman-teman beli. Mungkin itu dari saya. Eh, teman-teman yang mau mendaftar, silakan bisa cek di Instagram kami. Ada di Pejuang Apoteker, di sana sudah ada link pendaftaran untuk ke Shopee dan Tokopedia. Sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berjuang dengan kami di kelas pagi hari ini di Pejuang Apoteker. Sampai jumpa teman-teman di kelas Pejuang Apoteker selanjutnya. Kami tunggu teman-teman untuk bergabung di kelas bulan November. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi.